Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu dan terjauhkan dari COVID-19. Sebelum saya mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang pengetahuan dasar geografi. Ya kan? Nah, hari ini saya akan membahas ruang lingkup geografi, yaitu konsep geografi. Nah, konsep geografi ini ada 10 macam. Jadi kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada konsep lokasi, yaitu suatu objek atau fenomena geosfer berkaitan dengan letaknya di permukaan bumi. Ingat, konsep lokasi itu berkaitan dengan letaknya atau tempat. Oke. Nah, konsep lokasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lokasi absolut, yaitu letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang. Contohnya adalah letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, saya kira pasti kalian sudah tahu ya letak astronomis Indonesia. Nah, yang kedua ada lokasi relatif, yaitu letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Contohnya adalah letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia ini terletak di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta benua Asia dan benua Australia. Pasti kalian paham ya tentang letak geografis Indonesia. Oke, yang kedua ada konsep jarak. Nah, jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Jadi kalian harus ingat ya, kalau yang di jarak ini adalah menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Nah, jarak ini juga dibagi dua. Yang pertama adalah jarak absolut atau mutlak, yaitu diukur menggunakan satuan panjang. Contohnya seperti ini. Dari Jakarta ke Bandung itu misalnya bisa 200 km. Nah, jadi dihitung kilometernya. Nah, kan satuan panjang itu kilometer, seperti itu. Yang kedua, ada jarak relatif, yaitu diukur dengan mempertimbangkan rute, waktu, atau biaya. Contohnya adalah misalnya kita mau dari Jakarta ke Malang ya. Dari Jakarta ke Malang biasanya biayanya yang kita tempuh kalau misalnya kita pakai pesawat itu misalnya biayanya 1 juta dan memakan waktu setengah jam. Seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu nih kita menggunakan alat transportasi apa, berapa waktu yang kita habiskan dan biayanya berapa. Itu di jarak relatif. Jadi ya, konsep jarak itu dibagi dua, yaitu ada jarak absolut atau mutlak dan jarak relatif gitu. Kita lanjut ya, yang ketiga. Konsep yang ketiga adalah konsep ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau kota Padang daripada kota Maluku, seperti itu. Jadi dilihat yang mana nih yang lebih mudah untuk menjangkau tempat tersebut, seperti itu. Yang keempat ada konsep pola. Nah, konsep pola ini berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, baik bersifat alami atau sosial budaya. Nah, biasanya
yang bersifat alami ini contohnya itu seperti pola sungai. Nah, nanti kita akan bahas ya, seperti apa gambar pola sungai. Nah, kalau yang sosial budaya ini pola penduduk. Contohnya adalah pola kepadatan penduduk. Di situ misalnya ada keluarga yang elit atau ada yang keluarga yang kurang beruntung. Seperti itu. Itu yang konsep pola. Yang kelima ada konsep morfologi. Nah, morfologi menggambarkan pewujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Nah, konsep morfologi ini berkaitan dengan kemarin itu yaitu litosfer, yaitu ilmu yang mempelajari tentang batuan. Nah, biasanya morfologi ini contohnya seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. Itu ada di konsep morfologi. Oke, ingat aja ya, morfologi itu adalah perwujudan daratan di muka bumi. Gitu. Oke, dari ketiga ini saya kira kalian akan paham. Oke, kita lanjut ya ke konsep yang keenam, yaitu konsep aglomerasi. Nah, aglomerasi ini berkaitan dengan pemusatan atau pengelompokan suatu fenomena di permukaan bumi. Contohnya adalah pemukiman masyarakat perkotaan, mereka cenderung tinggal berkelompok, ya kan? Sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. Nah, kalian biasa temukan di kehidupan kalian sehari-hari ya, misalnya dengan tetangga kalian, di kehidupan sehari-hari kalian, biasanya kalian melihat adanya suatu pengelompokan tersebut, ya kan? Nah, kita lanjut yang ketujuh. Ada konsep interaksi dan interdependensi, yaitu konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya adalah hubungan antara desa dan kota. Ya, pasti kalian paham kenapa desa dan kota saling berhubungan. Nah, kenapa? Karena warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan pekerjaan, teknologi, ataupun untuk menyambung hidupnya di desa. Seperti itu, ya kan? Oke, kita lanjut. Yang kedelapan, yaitu konsep nilai kegunaan. Nah, nilai kegunaan ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya adalah wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Contohnya misalnya di daerah puncak, karena cuacanya enak, sejuk, asri. Nah, itu dijadikan tempat untuk wisata. Biasanya seperti itu ya. Nah, itu di konsep nilai kegunaan. Nah, yang kesembilan ada konsep diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Contohnya adalah misalnya ya, masyarakat yang tinggal di pesisir biasanya bekerja sebagai nelayan. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pegunungan bekerja sebagai petani gitu. Itu contoh dari konsep diferensiasi area. Dan yang terakhir ada konsep keterkaitan keruangan. Contoh maksudnya adalah suatu wilayah dapat berkembang karena ada hubungannya dengan wilayah lain atau adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Jadi maksudnya itu adalah adanya hubungan antar wilayah. Contohnya adalah seperti ini. Kenapa
Jakarta itu bisa banjir? Ya karena dari masyarakatnya itu suka buang sampah sembarangan, tidak menggunakan sungai dengan baik. Nah itu kan tergantungan antara manusianya dengan wilayahnya ya. Jadi itu yang bisa menyebabkan itu yang bisa menyebabkan terjadinya banjir karena hal itu gitu. Oke, baik. Dari ke-10 konsep tadi, saya kira kalian akan paham tentang konsep geografi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa WA saya. Jangan lupa kalian kerjakan tugas kalian di Google Classroom. Dan jangan lupa juga untuk menulis nama kalian di kolom komentar, karena itu dijadikan sebagai absen. Ingat, PJJ dengan 3 jalur ini, kalau kalian tidak bisa Zoom, kalian bisa konfirmasi ke walasnya atau ke guru mapelnya. Tapi yang paling penting adalah kalian mengerjakan mengerjakan tugas di Google Classroom dan menulis nama kalian di kolom komentar, karena itu sangat penting ya. Jangan lupa tetap sehat selalu, tetap semangat untuk menjalankan PJJ-nya. Terima kasih. Kalau misalnya saya ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.